dan semuanya sudah pada segar ya, kita masuk ke kegiatan berikutnya. Tapi semua sudah konsentrasi belum ya? Sudah. Oke, udah siap menerima layanan dari Ibu? Sudah. Oke, bagus. Kita lanjut ke kegiatan inti. Dan yang pertama adalah kalian harus terpisah menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama ada Lila, Dewi Nur, Nabila, Nuriski, dan Rizky. Silakan menuju ke tempatnya. Yang satu kelompok ya. Oke, untuk kelompok kedua, ketuanya ada Darna, anggotanya ada Rian, Rizky Jaya, Bulan, dan Devi. Yang itu sebutkan namanya, silakan merapat ke ketua kelompoknya. Oke Darna, siap ya jadi ketua ya. Nah, lanjut ke kelompok 3 ada Puja. Puja ada anggotanya itu Putra, Mahdan, Alia, dan Rehana. Silakan. Putra, Mahdan, Alia, dan Rehana silakan bergabung dengan Puja. Oke, bagus. Next untuk kelompok 4. Ya, oke, ini udah bagus. Ini juga. Kelompok 4 ada Vita, Anugrah Vita Dewi sebagai ketua. Kemudian anggotanya Berhidayah, ada Olive, dan Komang. Silakan merapat ke Vita sebagai ketua kelompok. Kemudian untuk kelompok 5, ketuanya Bunga ya. Bunga, anggotanya ada Ainun, Dinda, Dini, dan Anugrah. Silakan merapat ya. Oke, semua sudah duduk di tempat kelompoknya ya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, materi kita pada sore hari ini adalah merencanakan karir di masa depan. Ini materi sangat penting karena menurut pencatatan dokumen dari guru BK bahwa di kelas ini masih banyak yang belum bisa menentukan karirnya setelah lulus dari SMK. Kalian kan udah kelas 12 kan? Jadi sekarang sudah terpikir belum? Setelah lulus saya mau ngapain? Belum? Dan ada yang sudah. Nah, jadi di kesempatan inilah Ibu akan memberikan materi kalian tentang merencanakan karir di masa depan. Oke, kelompok sudah terbagi, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Oke, next. Apa itu karir? Apa perbedaan karir dan pekerjaan? Jadi, apakah karir dan pekerjaan memiliki arti yang sama? Menurut kalian, karir sama pekerjaan itu sama tidak? Tidak. Good. Tidak sama. Oke? Next. Mengapa tidak sama? Kok bisa ya? Kita lihat di manakah letak perbedaan antara karir dan pekerjaan. Nah, pengertian dari karir dan pekerjaan. Karir dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan secara semaksimal mungkin. Itu adalah definisi dari karir. Jadi karir itu bisa ditingkatkan dan dapat dimaksimalkan. Next. Sementara pekerjaan adalah menunjuk pada setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Seperti Ibu berkarir sebagai guru. Guru bisa ditingkatkan dia punya skill dengan cara apa? Mengikuti kegiatan, mengikuti studi lanjut seperti program profesi guru atau program magister. Jadi program magister itu S2. Seperti itulah, makanya karir bisa ditingkatkan. Sementara untuk pekerjaan itu yang menghasilkan barang atau jasa. Itulah perbedaannya. Kalau karir bisa ditingkatkan, kalau pekerjaan itu berhubungan dengan barang dan jasa. Oke,
next. Nah, mengapa karir harus direncanakan? Ini penting ya, karena ini landasan kalian. Di sini sudah Ibu jelaskan, karena dengan adanya perencanaan karir, maka akan mengurangi ketegangan dan kecemasan individu dalam mencari informasi pekerjaan dan mengambil keputusan akan karir yang diinginkan. Jadi, dengan adanya perencanaan, maka untuk pemilihan karir kalian itu sudah mantap. Contoh ya, contoh. Ibu Arini secara look, kalian lihatlah, tidak terlalu tinggi. Tidak mungkin Ibu berencana menjadi polwan, kan? Ya, berhubung Ibu Arini menyadari, oh sepertinya saya ini punya bakat mengajar deh. Kalau begitu, ke depan Arini berkuliah di jurusan pendidikan. Seperti itu kira-kira gambarannya ya. Oke, next. Nah, untuk menentukan pemilihan karir sendiri ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, taraf intelijensi. Yang ketiga, bakat khusus. Yang keempat, sifat-sifat. Yang kelima, pengetahuan. Dan keenam, keadaan jasmani. Ini untuk internal, dari dalam dirimu, ya. Dan untuk di luar, eksternal, next. Faktor-faktor dari luar adalah masyarakat, keadaan sosial ekonomi daerah, pengaruh dari keluarga, pendidikan sekolah, dan 5 pergaulan teman sebaya. Kenapa masyarakat serta keadaan sosial ekonomi daerah itu menentukan karir? Kalian lihat sekarang di Morowali ada perusahaan terbesar, ya. Ada yang tahu PT apa? IMIP, tepat. Nah, ketika di sana ada IMIP, maka orang-orang di sana pada ramai-ramai kuliah pertambangan, ya, pada beramai-ramai merintis karir di perusahaan tersebut. Jadi, untuk keadaan masyarakat dan keadaan sosial ekonomi itu sangat berpengaruh dengan perencanaan karir kalian. Mengapa keluarga juga berpengaruh? Biasanya seperti ini, contoh ibu saya ya. Mamanya ibu adalah guru bahasa Inggris. Papanya ibu adalah kontraktor lulusan sarjana teknik. Anaknya 4. Ibu anak kedua. Anak pertama, ketiga, keempat, semua ambil jurusan teknik. Ibu sendiri yang terinspirasi dari mamanya ibu menjadi guru. Jadi dari model-model yang di depan mata itulah, jadi kayak ada bayangan, oh kalau saya ke depan mau jadi guru kayak mamaku ini, berarti masih pagi-pagi saya sudah siap-siap mau ke sekolah. Oh berarti kalau saya mau jadi arsitek kayak papaku begini, saya harus jago menggambar. Oh dan saya harus kuliah di teknik, entah itu teknik sipil atau arsitek. Seperti itu ya. Jadi pengaruh keluarga juga sangat-sangat besar. Dan terlebih lagi keluarga adalah orang yang akan membiayai kita kuliah. Seperti itu. Pergaulan teman sebaya. Ini pendidikan sekolah sudah jelas ya, kayak yang tadi Ibu bilang. Ya, kalau mau kuliah pendidikan apa? Kalau mau jadi guru berarti kuliahnya pendidikan. Nah, untuk pergaulan teman sebaya nanti kalian akan merasakan ketika mau mendaftar SNMPTN. Buat kalian yang masih bingung, pasti baik ikut temannya. Masuk apa kau? Oh, kau masuk TKJ, teknik jaringan komputer di Unpad. Ya sudah, saya juga deh. Oh iya, kayaknya boleh supaya kita tetap aku teman. Kita kan bestie. Nah, biasanya kan begitu. Nah, ini sangat berpengaruh juga. Apalagi ada yang sudah terbesti-besti dan sudah tidak bisa ditinggalkan bestie ya. Biasa sewaktu-waktu ikut, apapun yang terjadi pokoknya dengan dia kuliah. Biasanya gitu. Atau kalau untuk bekerja, misalnya salah satu dari kalian sudah ada bekerja di Telkom, misalnya. Terus ada buka lowongan. Ini ada buka lowongan, mau tidak? Terima ini jurusan TKJ, ayo. Itulah pengaruh teman sebaya. Seperti itu. Oke, next. Ini adalah pengertian perencanaan karir. Jadi sebelum menentukan pilihan, kalian harus merencanakan. Dan pengertian perencanaan karir itu apa sih? Nah, perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dan berdasar pada potensi, minat, bakat, keyakinan, dan nilai-nilai
yang kita miliki untuk mendapat sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas hidup maupun kuantitas kesejahteraan. Oke, next. Jadi perencanaan karir bukan hanya tentang kualitas hidup saja ya, tapi kuantitas hidup pun kesejahteraan. Semakin bagus kita punya karir ke depan, maka kesejahteraan kita semakin terjamin. Makanya itu orang tua bilang, sekolah nak, supaya jadi orang. Supaya jadi orang itu apa? Supaya pekerjaannya bagus dan hidupnya layak. Begitu. Oke, langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama, mengembangkan rencana karir. Pikirkan mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Ya, harus dipikirkan. Misalnya, saya kayaknya bagus-bagus nilaiku di pelajaran produktif. Mau kuliah anu saja saya, teknik informatika misalnya. Jadi sudah mulai dideteksi ya. Oke, lanjut. Langkah-langkah yang selanjutnya itu ada tinjau bakat dan kemampuan serta minat. Ini yang tadi Ibu bahas. Saya sangat berminat di TKJ. Pokoknya saya habis ini kuliah teknik informatika deh. Gitu. Cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan. Nah, untuk jurusan informatika sendiri ke depannya bisa jadi apa ya? Bisa jadi guru TKJ, bisa jadi programmer, ya, dan masih banyak lagi. TKJ sangat banyak sekali pekerjaannya. Nah, dan bandingkan keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir. Dibandingkan lagi keterampilannya kita. Saya memang berminat, tapi saya terampil tidak. Gitu. Jadi sudah mulai ya dipikir sekarang. Dan kembangkanlah tujuan karir. Ketika sudah dipilih, maka kembangkanlah. Waktu kalian SMP memutuskan untuk sekolah di sini, di jurusan ini, itu adalah proses kalian mengembangkan ilmu kalian. Pasti dari SMP sudah kepikiran, oh saya suka sekali nih sama komputer, saya mau kembangkan deh, kalau begitu saya pilih SMK 1, gitu kan? Nah, itu skala kecilnya. Skala besarnya mungkin untuk dunia pekerjaan kalian ke depan, jurusan yang akan kalian pilih, seperti itu. Oke, next. Kemudian ada ikutilah pendidikan. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi. Kalian berminat, kalian ikuti sekolahnya. Jangan kalian sudah tahu minatnya di TKJ, pas kuliah ambil kecantikan. Sampai di kuliah kecantikan sudah setengah mati bikin ini garis kening. Ibu saja sampai hari ini tidak bisa bikin garis kening, makanya Ibu polos-polos aja nih. Oke, selanjutnya kondisi keuangan keluarga. Ini sangat penting. Sangat penting. Dilihat juga keluargaku ini sampai gimana dia punya kemampuan. Ibu jujur, Ibu mau sekali jadi dokter. Mau sekali. Cuma karena kondisi keuangan tidak memungkinkan, ya udahlah yang bisa aja lah, jangan dipaksa. Begitu ya, mungkin rezeki kita di tempat lain. Buktinya Ibu jadi guru, walaupun tidak ikut pendidikan dokter, itu bisa jadi guru kok. Gitu kan? Oke, 8, mintalah nasihat dari orang tua, guru, saudara, atau teman dekat. Ini juga sangat penting. Ketika sudah ada bayangan di kepala, saya mau jadi ini deh, saya mau kuliah di sini deh, saya mau kerja di sini deh. Mak, kira-kira bagaimana? Atau guru BK paling bagus. Bisa konsultasi. Ibu, saya itu bakatnya di sini. Menurut Ibu, dilihat dari nilai-nilai itu, saya ini bagusnya ke jurusan mana ya? Jurusan yang saya pilih ini sudah cocok tidak? Nah, bisa seperti itu. Teman dekat apalagi? Besti. Aduh, besti paling tahu nilainya kalian itu berapa. Gitu. Tidak mungkin nilainya bahasa Inggris 50, terus minta saran sama masuk bahasa Inggris kayaknya soalnya ada cowokku masuk di situ. Ya jangan berdasarkan cowok dong, harus berdasarkan minat. Kalau besti pasti dia dulu, iya supaya tidak bisa dengan dia. Besok gitu kan. Tapi jangan seperti itu ya, harus berdasarkan minat dan bakat kalian. Oke, next. Nah, ini adalah rumus menentukan karir. Jadi, bukan cuma matematika yang ada rumusnya ya. BK juga punya rumus. Rumusnya adalah T plus 2P plus E plus V. T itu apa? Talent atau bakat. 2P itu apa? Passion atau purpose. Keinginan atau tujuan. Oke. Environment, lingkungan.
bagaimana lingkunganmu mendukung tidak dengan perencanaan karirmu. Terus V, vision, pandangan atau visi, tujuanmu. Mau jadi apa sih ini di depan? Visiku ini mau jadi programmer misalnya